Cuy, selamat datang for podcast di channel podcast youtuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Livander Game Dev. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang ya bagaimana jadi game developer ataupun yang lain-lain mungkin. Sebelumnya boleh kita perkenalan dulu dari nama, asalnya dari mana? Oke, halo semuanya, saya Livander Game Dev ya. Yang bikin game di YouTube itu tuh ada tuh Livander Game Dev itu ya. Nah, dan saya berasal dari Indonesia. Dimananya kalian bisa menerka-nerka sendiri dari bahasa ngomongnya mungkin tuh bisa tuh ya. Nah, habis itu saya itu ya sebagai pembuat game yang mengupload video tentang pembuatan game di YouTube. Kalau mau cek gamenya ada di Play Store ya, dengan nama Ip2Mind Studio itu dia. Dan thank you buat Gamers Official yang udah mengajak saya ke podcast ini. Mantap banget. Oke, kami juga dari tim Gamers Official terima kasih sudah hadir. Untuk Bang Livander Game Dev udah hadir di podcast kami. Terima kasih ya Bang Livander. Untuk link channelnya bisa kalian cek aja di deskripsi bawah yang kita udah kasihkan ya. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, gimana saja ini alur cerita dari pembuatan game developer? Bisa ceritakan? Oke, jadi aku ini pertama kali bikin game itu di 2019. Waktu itu tuh ngeliat YouTuber gitu, lihat YouTuber dari luar negeri dia bikin game kan. Wah, keren banget nih, jadi penasaran. Bisa gak ya bikin game kayak gitu? Jadi nyoba juga deh bikin game, belajar dari course di luar gitu. Jadi pernah ngikut les juga, tapi itu pas awal-awal banget tuh ngikut les, belajar bikin game. Terus pas udah mulai ngerti cara bikin satu game, dua game gitu, udah nggak ikut les lagi. Jadi tinggal iterasi aja, jadi bikin game ini, bikin game itu, bikin game apa lagi, sampai lama-lama belajar otodidak aja gitu dari bikin game itu. Dan akhirnya di 2020 aku mulai nge-YouTube. Jadi hasil game-game yang pernah dibuat dipublikasiin deh dalam bentuk video, didokumentasikan gitu. Ya seperti itu sih perjalanannya dalam bikin game hingga sekarang. Dan syukur-syukur sekarang akhirnya sudah memiliki studio yang dimana udah punya tim gitulah dalam ngebikin gamenya. Dulu kan bikinnya sendiri gitu kan. Nah syukur-syukur sekarang sudah ada timnya. Oke, kalau boleh tahu ini dari channelnya ataupun game developernya dari terinspirasi siapa sih? Kalau boleh tahu? Namanya Dani. Oh, Dani yang si itu ya, game developer asal luar negeri ya, kalau nggak salah. Betul sekali, asal luar negeri dari ya di situ lah, Eropa lah. Oh, saya sering nonton itu, saya sering nonton tuh. Saya juga lihat situ. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu gimana sih waktu itu pertama kali Bang Livander pernah bikin ya untuk game kayak misalnya GTA El Andreas, baru game-game lainnya seperti Among Us 3 di Indonesia, berbanyak lagi ya kalau nggak salah itu. Ya betul. Tapi kan itu kan semuanya dari PC aja ya. Boleh gak ceritain apa saja game pertama kalinya dipublish ke Android? Boleh ceritakan itu? Pertama kali banget aku nge-publish game di Android itu namanya Mystery Mode. Dan itu juga game yang pertama kali banget aku upload di YouTube tuh. Jadi video pertama nih ya, yang paling awal tuh bikin Mystery Mode. Nama gamenya kayak mirip-mirip Hollow Knight gitu lah, tapi tembak-tembakan dan kita karakternya jadi air gitu, di monster air. Nah jadi awalnya kan aku publish game itu di komputer, tapi ternyata banyak banget yang komen mintanya di Android. Ya udah, jadi karena itulah aku jadi belajar gimana caranya bisa nge-publish game di Android juga. Jadi aku sih bersyukur aja karena dengan dimintanya publish di Android sama orang-orang, aku jadi belajar caranya nge-publish game di Android. Jadi bisa kan sekarang. Nah itu sih makanya kenapa bisa bikin game itu jadi publish di Android, karena banyak yang minta seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, tadi pernah ya Bang Livander Game Dev pernah bikin game Winda Horror Adventure ya, kalau nggak salah. Coba ceritakan itu pengalamannya. Ya pernah bikin game Winda Horror Adventure, betul. Jadi waktu itu aku lagi kangen sama game lama, game di Dota 1 itu Warcraft 3. Ada nama gamenya namanya Rumah Pondok Indah. Nah jadi pengen bikin game kayak gitu. Terus lihat channelnya Bang Winda. Nah jadi pengen gitu bikin gamenya dengan tema Bang Winda. Aku coba kontak Bang Windanya gitu dengan di Instagram seperti itu. Dan untungnya Bang Winda sangat ramah, baik gitulah, dan juga mau dukung pengembangan berkembangnya dari game developer Indonesia. Jadi diizinkan oleh beliau dan akhirnya aku buat tuh Winda Horror Adventure. Oke, itu Bang Livander pernah ya untuk naik daun seperti game, kalau nggak salah game Warnet ya, kalau nggak salah. Ya game Warnet salah satunya. Ya sama seperti Bang Andi Dikuito yang pernah naik daun itu gara-gara game Warnet juga ya. Namanya Warnet Live kalau yang sekarang, tapi yang dulunya itu Warnet Simulator ya.
Ya, Tapi bolehkah kita satu pertanyaan untuk game itu? Apakah game itu akan diupdate lagi ataupun tidak? untuk game itu udah tidak akan diupdate lagi. Kalaupun mau diupdate, mendingan kita bikin yang baru sih. Karena kita ini ngebikin game masih proses pembelajaran, jadi masih terlalu sulit untuk kita ngupdate game-game lama kita. Karena dari sisi teknikalnya, coding-codingannya itu sangat sulit untuk diupdate gitu. Jadi mendingan kita coba bikin baru yang lebih mudah diupdate gamenya. Karena dari sisi teknikal sih, lebih ke hal itu sebenarnya alasannya. Seperti kayak di Windows Horror Feature yang kedua ya kalau nggak salah. Kalau yang kedua, ya, tapi untungnya yang kedua kita kan bikinnya belum lama kemarin. Nah, untungnya di Windows Horror Feature 2 itu, fiturnya tuh atau technical programmingnya udah mulai enak untuk di update gamenya. Makanya kami bisa tinggal nge-update levelnya aja, bukan bikin yang ketiga, keempat, enggak. Tapi kami bisa update terus levelnya. Karena ya itu dengan pembelajaran dan pengalaman setelah membuat beberapa game yang berbeda. Jadi upgrade terus skill programmingnya seperti itu. Oke, itu baru game dev YouTuber simulator itu terinspirasi dari mana? Coba ceritakan. Nggak terinspirasi dari mana-mana sih kalau gamenya ya. Cuman kepikirannya karena waktu itu ngajakin collab para game dev YouTuber yang lain. Jadi kita mikir game yang menggambarkan kita banget apa? Game dev YouTuber. Jadi bikin game dev YouTuber deh. Karena waktu itu kan collab semua tuh. Ada aku, Andi, Kajun, lagi Nick. Gitu, rame tuh. Oh, jadi dibikin lah untuk game dev YouTuber simulator kayak macam tuh ya. Betul sekali. Oke, baru gua lihat ini ada game baru ya berjudulkan Preman Kota Simulator kalau nggak salah ya, ataupun Preman Kota ya. Yoi. Itu di mana ambilnya atau terinspirasi dari mana? Coba ceritakan itu. Itu terinspirasi dari GTA kan, GTA yang lama, tapi kita juga lihat GTA 6 keren banget kan, bikin merasa terdorong lagi gitu buat coba bikin kayak game kayak GTA. Meskipun dulu udah pernah buat sih, cuman kan dulu itu bisa dibilang apa ya, fiturnya tuh kayak susah banget. Nah, eksplorasi lebih dalam, karena dari codingannya pun juga masih susah untuk di-expand sama seperti yang tadi kamu jelaskan ya, codingan-codingan yang juga mungkin cuma di-expand gitu. Dan makanya ini kita mau coba bikin lagi yang berjudul Preman Kota, dan sekarang udah disesuaikan biar bisa publish di Android juga. Mulai dulu tuh nggak bisa publish di Android karena banyak hal yang install publish di Androidnya. Terus kami mau bikin lagi nih Preman Kota. Oke, kalau boleh tahu itu kapan rilisnya nanti ya untuk Preman Kota? Tanggalnya masih belum jelas, tapi palingan sekitar Juli Agustus lah. Juli Agustus. Oke lah. Kalau boleh tahu, oke. Ya, jadi kalian bisa register sekarang juga untuk game buatannya Bali Vander ini, yaitu Preman Kota yang sudah tersedia di Play Store. Jadi bisa kalian register sekarang juga dan akan mendapatkan mobil. Apakah itu bang? Wih, langsung saja register sekarang di Play Store, yaitu Preman Kota buatannya I'm to Make. Oke, itu dia promosinya untuk game buatannya Bang Livander. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih, yaitu itu game Beranda Sekolah itu terinspirasi dari siapa? Kalau boleh tahu. Kalau inspirasinya sih aku udah jelas di video tuh, Troublemaker. Dan aku pun berterima kasih banyak buat kepada developer Troublemaker tuh. Oh, terinspirasi dari Troublemaker ya. Betul sekali. Nah, banyak sekali yang bertanya-tanya kepada Gamers Official ataupun saya sendiri ya, yaitu apakah untuk game Beranda Sekolah ini akan bikin lagi versi kedua ataupun tidak nanti ke depannya? Pastinya mau bikin yang kedua nih dengan pengalaman dan skill yang udah lebih maju lagi. Kami percaya bisa bikin Beranda Sekolah tuh jadi Beranda Sekolah kedua jadi jauh lebih baik dan bisa dinikmati dengan terus juga oleh player-player nanti nih Beranda Sekolah 2 nih. Pasti mau bikin dong. Waduh, jadi kalau boleh tahu boleh space sedikit dulu gak sih? Kapan sih mulainya untuk bikin game Beranda Sekolah yang kedua? Wah, kalau itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Saya tidak tahu. Oke. Jadi ya, ini adalah pertanyaan lagi dari para developer ataupun ya dari para viewers, yaitu Bang Livander itu pernah kolaborasi sama siapa kalau nggak salah? Ya, pernah developer, pernah kolaborasi sama Kaju, Kokapa, Andi, Nick. Ya, beberapa udah pernah sih kolaborasi gitu. Oke, baru yang bikin tim itu dari mana terinspirasi ataupun gimana lo ceritanya untuk bikin tim kayak I to Make? Coba ceritakan itu. Kalau bikin tim itu
karena ya aku merasa masa sampai umur berapa, umur tua gitu ya kita bikin game sendiri mulu. Memang gak, itu bukan hal yang salah, bukan, tapi ya aku pengen bisa explore lebih dalam gitu loh, jadi bisa membuat gamenya juga lebih efektif. Karena kan ketimbang kita harus mengerjakan tugas sendiri, kita bisa bantuan dengan tim kita gitu kan, kayak bantuin bikin asetnya, bantuin bikin musiknya, bikin karakternya apa semua gitu. Karena bisa bantu programming juga. Jadi aku mikir ketimbang kita bikin buat sendiri, mending kita aku membangun nih sama tim nih, membuat game bareng, membuat game bersama-sama. Dan itu kan juga bisa sebagai memperluas lapangan kerja di Indonesia juga kan. Jadi kita mempekerjakan orang juga gitu, kalau lapangan kerja biar juga lebih bisa memajukan industri game juga. Itu inspirasinya kenapa pengen membuat video. Oke, kalau nggak salah itu Bang Livander pernah ya membuka kelas untuk di Codio Studio ya, kalau nggak salah. Namanya Coding Studio, betul. Saat ini saya ngajar private unit di sana, jadi ngajarin bikin game. Juga rencana nanti mau ada kelas regulernya juga tuh, biar orang-orang bisa belajar bikin game secara kelas beneran gitu loh di sana, di offline ya. Jadi ngajarnya tuh tatap muka langsung, bukan online. Kalau online ada juga, jadi ada dua-duanya nih, online bisa, tatap muka belajar langsung juga bisa. Oke, kalau online itu belajarnya di mana? Di websitenya Coding Studio, jadi ada website Coding Studio, terus bisa cari yang bagian game development. Di situ aku ada bikin 3 course, dari paling gampang sampai paling sulit gitu. Jadi dari yang masih beginner, habis itu intermediate sama advance, diajarin cara bikin game dari yang simple dulu, mulai bikin kayak Flappy Bird, sampai yang di advance itu bikin game kayak Free Fire Battle Royale gitu. Nah itu aku ajarin proses pembuatannya tuh, dari awal cara nembak-nembak, cara gerakin karakter, cara apa, semua diajarin di situ. Oke, jadi ya intinya bisa belajar ya untuk bagaimana jadi game developer ya. Betul sekali. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi itu sudah lama banget ya, dari tahun 2022. Yaitu bagaimana sih pengalaman Bang Livander mengikuti eventnya Bang Winda Saudara, yaitu Monseng Event Festival. Coba ceritakan. Seru banget sih itu Monseng Event Festival, karena eventnya tuh rame dan aktif gitu. Jadi biasanya kan kalau rame-rame itu tapi nggak jelas gitu. Kalau ini benar-benar aktif, berasa kita bisa kenal sama kreator-kreator lain, apalagi karena eventnya ini Bang Winda sebagai pusatnya. Jadi kreator-kreator juga pada datang gitu, dan kreator-kreator frekuensi lah sama kita gitu kan, sama kreator. Jadi ngobrol-ngobrolnya nyambung, enak, seru gitu, dan fasilitasnya juga lengkap gitu. Meskipun dia rada-rada outdoor, tapi nggak terlalu panas-panas. Dan di situ saya kebetulan buka game ya. Jadi waktu itu tuh barengan juga sebelahan sama si Kajo kan, Anjir lagi sebelahnya. Nah itu kabut tuh, jadi kita ngebuka memamerin gamenya lagi kita bikin sebelum dirilis, jadi gitu-gitu. Jadi sambil kenalan sama game developer lain juga, karena selain kreator game developer, ada juga game developer lain yang kebetulan bukan kreator gitu, tapi kita jadi bisa kenalan karena ketemu di situ, seperti itu. Oke, kalau nggak salah itu Bang Gregi ataupun Kak Miao juga datang ya ke Monseng Event. Betul sekali. Apakah Bang Livander itu udah pernah ya untuk foto-foto sama Bang Miao? Pernah, tapi beda event. Oh, beda event. Tapi Bang Miao juga pernah ya untuk memainkan game-game buatan abang ya? Pernah, yang warnet bocil. Monik bocil sama apa lagi kalau nggak satu? Itu doang ya? Itu doang. Oh, itu doang. Tapi Bang Winda Saudara yang paling sering ya main game buatan abang? Oh iya. Oke, ini dia ada chapter terakhir guys ya, yaitu apa sih motivasi Bang Livander sebagai game developer, dan apa juga motivasi untuk para game developer di luar sana. Coba pengalamannya ataupun motivasinya, silakan. Motivasi saya adalah agar bisa membuat karya game yang baik yang bisa dinikmati pemain, tapi bukan cuma bisa dinikmati, melainkan bisa membawa pesan nilai-nilai kehidupan yang bisa membuat kehidupan orang-orang di game itu makin baik lagi. Makanya tuh contohnya seperti di Ibadah Sekolah tuh saya banyak pesan tersirat ya. Jadi kalau orang yang bisa menyadari inti dari pesan itu tuh ya, orang jadi bisa memahami kenapa di kehidupan itu bisa ada orang-orang yang tersakiti, preman gitu-gitu, sama orang yang berantem, dan apa sih hal-hal yang membuat jadi motivasi mereka menjadi seorang preman gitu ya. Dan akhirnya apa juga hal yang bisa membuat mereka sembuh dari hal tersebut, jadi bertobat kayak Rauf dan digarap betul-betul ketika
story-nya gitu, dan akhirnya dibikin animasinya deh di game Thunderfall. Dan untuk pesan-pesan buat game developer lain dari saya adalah teruslah berkarya, jangan pernah menyerah, dan ya pokoknya semangat terus lah bikin game lah. Kalian keren lah bisa bikin game, bukan kalian muda loh, karena gerakan sendiri ya. Jadi semangat dalam membuat game. Oke, itu dia motivasi dari Bang Livander dan juga motivasi para game developer ya. Jadi ini dia pernyataan terakhir dari kami ya, dari Gamers Official, yaitu apakah video panjang yang sebelum-sebelumnya itu akan kembali lagi ataupun bikin video-video panjang kembali. Oh, itu kemarin udah dapat video panjang tuh. Nonton dulu itu. Waduh. Baru tuh. Waduh, jadi yang belum nonton bisa kalian cek aja ya sekarang di YouTube channelnya Bang Livander Game Dev, ataupun bisa kalian cari aja ya di deskripsi bawah. Jadi yang belum nonton silahkan nonton aja ya. Ya udah, jadi ya sekian dulu untuk video kali ini, dan juga kami dari tim Gamers Official terima kasih buat Bang Livander Game Dev udah mampir ke channel kami ya, ataupun udah podcast ke channel kami ya. Terima kasih. Yoi, thank you juga Gamers Official sudah mengundang saya. Thank you. Terus Gamers Official. Jadi ya mungkin kedepannya ataupun kapannya ataupun lain kali mungkin kita bisa podcast bareng ya, atau bisa ketemu langsung ya. Oh, let's go, boleh. Ayo. Bro. Jadi yang bagi pengen mau nonton ataupun boleh lagi podcast bareng Bang Livander, bolehlah kalian subscribe sekarang juga podcast kami, itu podcast YouTuber, atau bisa subscribe juga untuk Bang Livander Game Dev ya. Sebentar lagi Bang Livander Game Dev udah mau hampir 1 juta subscriber ya, mau mengejar para Bang Kajau developer tuh yang udah 1 juta subscriber. Waduh, udah dikalahkan nih. Udah 2 YouTuber game dev ya, udah dikalahkan nih. Waduh. jadi so ya, terima kasih buat kalian sudah menonton video kali ini. Kami dari tim Gamers Official dan juga Livander Game Dev, terima kasih udah menonton podcast kami. Sampai jumpa. Bye bye.